Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Dewi, NIM 181. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Tindak pidana pembunuhan bayi adalah sebuah tindak pidana khusus di mana yang bisa melakukan adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Dalam pembunuhan bayi, ada beberapa faktor penyebab seorang membunuh bayi yang baru dilahirkan, karena malu. Dan yang kedua disebabkan karena telah melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya biasanya disebabkan karena 1. Takut ketahuan melahirkan seseorang. Motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Biasanya anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelap atau zina. Yang kedua adalah keadaan mental emosional dari si ibu, yaitu saat dilakukan kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu, di mana selain rasa malu, takut, benci, bingung, serta rasa nyeri bercampuran aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dilakukan. Dalam tindakan pidana pembunuhan bayi, ada beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Yang pertama karena dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu, adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup. Dan yang kedua adalah dari faktor waktu. Dari faktor waktu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut untuk menghilangkan nyawa anak itu pun pada saat dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Selanjutnya adalah kekejaman perbuatan sebagai pemberat dan penyesalan sebagai alasan dan yang meringankan, yaitu dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku, hakim mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah alasan memberatkan. 1. Kekejaman perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, pengulangan tindak pidana, dan ketiga adalah tidak tanggung jawab terhadap perbuatan. Selanjutnya, alasan yang meringankan, yaitu yang pertama, belum pernah dihukum, kedua, terus terang, ketiga, sopan, dan keempat, mau bertanggung jawab. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahan dan yang kedua atas dasar objek atau nyawa. Atas dasar kesalahan ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah 1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dan kedua kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objek kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi 3, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya. Kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga adalah kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin, yang dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, yaitu apabila dilihat dari dalam KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain dalam buku kedua dan dalam bab ke-19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang di dalamnya
terisi tentang barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu satu, unsur objektif, yaitu di dalamnya ada perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Yang kedua adalah unsur subjektif, yaitu yang pertama adalah dengan sengaja. Dengan sengaja itu unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang harus dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan diyakini adanya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, dalam perbuatan menghilangkan nyawa seseorang terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya wujud perbuatan, dan yang kedua adanya suatu kematian orang lain. Ketiga, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian seseorang itu tersebut. Ke dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan bukan lagi pembunuhan biasa, apabila kita melihat di dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata objek telik atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata objek telik itu juga meliputi objek, yang artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwa terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa 1. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang kedua adalah telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa. Dan ketiga adalah telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain. Kejahatan pasal 339 KUHP, yaitu kejahatan pokok, adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat itu terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus. Ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dan dalam bentuk pokok pasal 338, dan yang lainnya adalah tindak pidana lain selain pembunuhan. Dalam hal ini, tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungannya subjektif dengan pembunuhan. Tidak selalu berupa kejahatan, akan tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena itu, dalam rumusan pasal 339, istilah tindak pidana yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Unsur-unsur objektif dalam perkataan disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsur-unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif atau hubungan alam batin bertindak antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan yang dimaksud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang tindak kejahatan terhadap tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakir Narifillah, NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan penganiayaan terhadap tubuh. Sebelum saya menjelaskan penganiayaan terhadap tubuh, saya akan menjelaskan kejahatan terlebih dahulu. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan juga menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau bisa dikenal dengan penganiayaan atau pembunuhan.
Bahkan, kejahatan dapat dijumpai di mana-mana, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup bermasyarakat. Penganiayaan juga sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Berikut merupakan pasal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penganiayaan biasa yang tercantum pada pasal 351 KUHP. Pada pasal 351 merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau hukuman maksimal selama 2 tahun dengan denda 4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka terhadap tubuh, maka orang yang bersalah dipidana selama-lamanya 5 tahun atau hukuman maksimal selama 5 tahun. 3. Jika perbuatannya sampai mengakibatkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana selama-lamanya 7 tahun atau hukuman maksimal selama 7 tahun. 4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Unsur-unsur yang terjadi pada pasal 351 KUHP. Yang pertama, adanya kesengajaan atau subjektif. 2. Adanya perbuatan atau objektif. 3. Adanya akibat perbuatan. Akibat perbuatan ini seperti rasa sakit pada tubuh, terus luka-luka pada tubuh. Kedua hal tersebut ini termasuk pada akibat perbuatan. Pasal kedua yang akan saya jelaskan adalah penganiayaan ringan yang tercantum pada pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 1. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak berakibat pada hilangnya suatu mata pencaharian, tetapi pelaku dapat dipidana penganiayaan ringan selama hukuman maksimal selama 3 bulan dan denda sebesar Rp4.500. 2. Pidana juga dapat ditambah sepertiga bagian jika korban adalah bawahannya, seperti majikan melakukan perbuatan penganiayaan ringan terhadap pembantunya. Jadi majikan tersebut dapat tambahan hukuman sepertiga bagian. Pasal ketiga yang akan saya jelaskan adalah penganiayaan berencana yang tercantum pada pasal 353 KUHP. Pada pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan penganiayaan sudah direncanakan terlebih dahulu, maka orang yang bersalah dapat dihukum dengan hukuman maksimal selama 4 tahun. 2. Jika perbuatan penganiayaan tersebut sampai menimbulkan luka-luka yang sangat berat, maka hukuman maksimalnya adalah 7 tahun. 3. Jika perbuatan penganiayaan ini sampai dapat menimbulkan kematian, maka hukuman maksimal bagi orang yang bersalah adalah 9 tahun. Pasal keempat adalah penganiayaan berat yang tercantum pada pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang
oleh UU diberi kualifikasi berat ini dirumuskan pada pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dapat dipidana dengan hukuman maksimal penjara selama 8 tahun. 2. Jika perbuatan penganiayaan berat tersebut dapat menimbulkan kematian atau sampai memakan korban, maka hukuman maksimalnya adalah 10 tahun. Unsur-unsur penganiayaan berat. 1. Kesengajaan. 2. Melukai berat seseorang. 3. Tubuh orang lain. 4. Luka berat. Dan kelima, kematian. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk. Yang pertama, penganiayaan berat biasa yang tercantum pada ayat 1, dan yang kedua itu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang tercantum pada ayat 2. Pasal kelima yang akan saya jelaskan adalah penganiayaan berat berencana yang tercantum pada pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang sebelumnya sudah direncanakan dapat dipidana paling lama selama 12 tahun. 2. Jika penganiayaan berat berencana sampai mengakibatkan kematian, maka hukuman maksimalnya selama 15 tahun penjara. Kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Penganiayaan berat yang tercantum pada pasal 354 ayat 1 KUHP dan penganiayaan berencana yang tercantum pada pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi baik unsur-unsur penganiayaan berat maupun unsur-unsur penganiayaan berencana. Nomor 6. Pasal ke-6 yang akan saya jelaskan adalah penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, tercantum pada pasal 356 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 1. Kejahatan terhadap ibunya, bapaknya, maupun istrinya yang sah dan anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena melakukan tugasnya yang sah. Unsur-unsur dalam pasal 356 KUHP adalah melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, dan anaknya ketika kejahatan terhadap pejabat. Pasal tersebut dapat digunakan apabila tindakan tersebut telah memenuhi dari unsur subjektif dan objektifnya. Berikut adalah contoh kasusnya. Sepasang kekasih berinisial IR 23 tahun dan CN 25 tahun asal Kampung Kademangan, Tangerang Selatan tega menggugurkan jabang bayi hasil buah kasih mereka saat masih berumur 6 bulan. Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan mengatakan bahwa pengguguran tersebut didasari dari enggaknya mereka memiliki bayi dengan kondisi yang tidak sempurna. Dikutip dari warta kotalive.com, Iman menjelaskan percobaan menggugurkan janin itu telah dilakukan seusai mengetahui CN telah mengandung selama beberapa bulan. Pasangan tersebut mempertimbangkan kondisi bayi lahir cacat. Lantaran mereka telah berusaha menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi beberapa obat-obatan keras sebelumnya. Kasus ini pun terungkap akibat seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Kademangan menemukan gundukan tanah. Temuan tersebut lantas membuat geger warga setempat sehingga diputuskan gundukan tersebut dibongkar.
Kepanikan warga semakin menjadi saat ditemukan janin yang telah terbungkus kain berwarna putih dengan bercak darah di sekitarnya. Setelah mendapati temuan tersebut, warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang. Mendapat laporan, polisi dengan cepat menangkap pelaku pengguguran janin atas hasil kesaksian warga maupun olah TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepasang kekasih itu dikenakan pasal 77A dan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oleh saksi saat membersihkan halaman, melihat gundukan, dan ternyata di dalamnya adalah bayi yang dikuburkan. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Polsek Cisauk dan di backup oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan dalam waktu yang relatif sangat singkat, tidak lebih daripada 6 jam. Kedua tersangka berhasil diamankan oleh penyidik. Kedua tersangka adalah IR yang beralamat di Kecamatan Setu, Kota Tangsel, jenis kelamin laki-laki. Kemudian saudara CN umur 25 tahun, Kecamatan Setu, Kota Tangsel. Diketahui bahwa keduanya mempunyai hubungan khusus atau sepasang kekasih. Akibat daripada hubungan tersebut, kemudian saudara CN mengandung karena pertimbangan kondisi bayinya nanti lahir cacat, karena sebelumnya ada upaya-upaya untuk menggugurkan kandungan dengan mengkonsumsi beberapa obat, sehingga kemudian keduanya bersepakat untuk menggugurkan kandungan saudari CR. Tindakan yang kedua tersangka lakukan dengan menggugurkan kandungan tidak sesuai dengan cara menurut kesehatan, merupakan pelanggaran tindak pidana dan juga merupakan kekerasan terhadap anak di bawah umur, terhadap janin, sehingga kedua tersangka dikenakan pasal 77A dan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atau perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 346 KUHP. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Ibu muda di Kota Tangerang Selatan diciduk polisi lantaran menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun yang berinisial LQ, umur 22 tahun. Mengaku tega menganiaya sang anak lantaran dia ditelantarkan oleh suami. Dari hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan itu terjadi pada pertengahan Juni 2020. Aksi tersebut dilatar belakangi kekesalan pelaku terhadap suami yang tak lain adalah ayah kandung balita tersebut. Pelaku mengaku telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang dilakukan dengan cara menyiapkan ember berisi air dan dicelupkan kepala balita ke dalam ember. Motif ini adalah bentuk kesalahan terhadap suaminya yang kemudian dilampiaskan terhadap anak tersangka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.